Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera dan semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang audit keuangan. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Ainun Salsabila Militania, yang kedua ada Alfia Fitriani, yang ketiga ada Fikri Fatul Rizki, yang keempat ada Melinda Puspitasari, yang kelima ada Resa Yulistiani, dan yang keenam ada Cynthia Susilawati. Sebelumnya, di sini ada pembahasan mengenai auditing keuangan. Yang pertama ada pengertian audit keuangan, yang kedua ada fungsi atau audit kewajaran laporan keuangan, yang ketiga ada tahapan audit laporan keuangan, yang keempat ada tingkat materialitas dalam audit keuangan, yang kelima ada hubungan antara standar audit dengan prosedur audit dalam audit keuangan, yang keenam ada tanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan dalam audit keuangan, dan yang ketujuh ada metode atau teknik audit dalam audit keuangan. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, yang pertama di sini ada pengertian audit keuangan. Mungkin kita sering mendengar ya kata audit di laporan keuangan. Umumnya, audit adalah proses dalam memperoleh bukti dan mengevaluasi bukti secara objektif. Laporan audit juga merupakan salah satu jenis laporan keuangan dasar yang digunakan para pebisnis untuk menganalisa perusahaannya. Biasanya, para auditor akan menanyakan beberapa hal seperti kegiatan operasional, transaksi kejadian keuangan, serta menyesuaikan dari laporan tersebut yang sudah sesuai kriteria di lapangan atau tidak. Hasil audit laporan keuangan berguna agar dapat dipakai oleh pihak berkepentingan seperti pemberi dana, kreditor, stakeholder, dan sebagainya. Lalu, audit keuangan atau audit laporan keuangan itu merupakan penilaian atau evaluasi atas suatu entitas sehingga menghasilkan pendapat atau opini yang independen dari pihak ketiga tentang laporan keuangan yang akurat, lengkap, relevan, wajar, dan pastinya sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang berlaku. Biasanya, perusahaan memperkerjakan audit internal mereka sendiri untuk melakukan audit keuangan maupun audit operasi. Karena auditor internal menghabiskan semua waktu mereka di dalam suatu perusahaan, mereka memiliki lebih banyak pengetahuan mengenai operasi dan pengendalian internal perusahaan dibandingkan dengan auditor eksternal. Lalu, tanggung jawab dan pelaksanaan audit oleh auditor internal dan eksternal itu berbeda. Auditor internal bertanggung jawab kepada manajemen dan dewan direksi, sedangkan auditor eksternal bertanggung jawab kepada pemakai laporan keuangan seperti investor. Auditor eksternal mengandalkan auditor internal ketika menilai risiko pengendalian perusahaan. Jika auditor internal dianggap efektif dan baik, maka auditor eksternal dapat mengurangi proses pengujian substantif, yang secara langsung juga mengurangi biaya audit mereka. Lalu di sini, audit eksternal pada umumnya mempertimbangkan auditor internal sebagai partner yang efektif jika auditor internal yang pertama, independen dari unit operasi yang sedang dievaluasi. Seperti kita ketahui bahwa auditor yang independen adalah auditor yang tidak dapat terpengaruh oleh pihak luar atau pihak manapun. Lalu, kompeten dan terlatih dengan baik, seperti kita ketahui ya bahwa auditor yang berkompeten itu adalah auditor yang memiliki kecakapan atau keahlian di bidang audit. Yang terakhir itu ada telah melaksanakan pengujian audit yang relevan terhadap pengendalian internal dan laporan keuangan. Lalu di sini juga ada tujuan audit keuangan, di mana audit laporan keuangan memiliki tujuan untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, organisasi, dan lembaga disusun melalui prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Atau bisa dikatakan tujuannya itu untuk mendapatkan nilai kewajaran atau kelayakan penyajian dari laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan juga harus menyajikan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya pada tanggal pelaporan dan kinerja manajemen pada periode tersebut.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Melinda Sari akan menjelaskan mengenai 9 fungsi audit kewajaran laporan keuangan. Yang pertama, keberadaan. Keberadaan merupakan tujuan pemeriksaan yang berhubungan dengan pernyataan manajemen mengenai keberadaan atau keterjadian sebuah transaksi. Tujuan pemeriksaan ini menyangkut apakah transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan memang seharusnya dicatat. Yang kedua, kelengkapan. Kelengkapan merupakan tujuan pemeriksaan yang berhubungan dengan pernyataan manajemen mengenai kelengkapan sebuah transaksi. Tujuan pemeriksaan ini menyangkut apakah semua transaksi yang seharusnya dicatat memang telah dicatat secara lengkap. Yang ketiga, akurasi. Akurasi merupakan tujuan pemeriksaan yang berhubungan dengan penilaian atau alokasi. Tujuan pemeriksaan ini mengacu apakah jumlah yang dicatat adalah benar. Yang keempat, klasifikasi. Klasifikasi merupakan tujuan pemeriksaan yang berhubungan dengan penilaian atau alokasi. Tujuan pemeriksaan ini mengacu apakah transaksi yang dicatat dalam jurnal telah diklasifikasi dalam akun dengan tepat. Yang kelima, pisah batas. Pisah batas merupakan tujuan pemeriksaan yang berhubungan dengan penilaian atau alokasi. Pisah batas digunakan untuk memutuskan apakah suatu transaksi telah dicatat dalam periode yang tepat. Tujuan pemeriksaan ini memastikan apakah transaksi-transaksi yang terjadi dekat sebelum atau setelah dengan tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Yang keenam, kecocokan rincian. Kecocokan merupakan tujuan pemeriksaan yang berhubungan dengan penilaian atau alokasi. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan apakah rincian dalam neraca saldo sesuai dengan angka-angka dalam buku besar dan menghasilkan penjumlahan ke bawah saldo telah benar. Yang ketujuh, nilai realisasi. Tujuan pemeriksaan ini menyangkut apakah aktiva dinyatakan pada jumlah estimasi yang dapat direalisasi, yaitu nilai tercatat atau biaya perolehan, dikurangi dengan penurunan nilainya. Yang kedelapan, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan tujuan pemeriksaan yang berhubungan dengan pernyataan manajemen mengenai hak dan kewajiban. Tujuan pemeriksaan ini menyangkut apakah jumlah aktiva yang dicatat dalam laporan keuangan merupakan aktiva yang secara sah dimiliki atau menjadi hak. Yang terakhir, penyajian dan pengungkapan. Penyajian dan pengungkapan merupakan tujuan pemeriksaan yang berhubungan dengan pernyataan manajemen mengenai penyajian dan pengungkapan. Tujuan pemeriksaan ini menyangkut apakah persyaratan pengungkapan menurut PSAK telah disajikan dengan memadai dalam laporan keuangan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Resa Yulistiani akan menjelaskan tentang apa saja tahapan-tahapan audit laporan keuangan. Tahapan yang pertama yaitu kesepakatan kerjasama auditor. Dalam hal ini, perlu diadakan kesepakatan kedua belah pihak. Pada pengauditan di kedua belah pihak ini dikatakan sebagai pihak auditor dan perusahaan yang biasanya diwakili oleh pihak manajemen. Selanjutnya, pada kesepakatan tersebut, manajemen atau klien menyerahkan audit laporan keuangan kepada auditor, dan auditor menyanggupi audit laporan keuangan sesuai dengan standarisasinya. Kegiatan pertama yang dilakukan auditor dalam mengaudit suatu laporan keuangan, yaitu dengan menentukan apakah akan menolak atau menerima pekerjaan audit tersebut. Nah, biasanya dalam hal menentukan, auditor juga mempertimbangkan, termasuk bagian auditor dalam memeriksa hal integritas manajemen, mengidentifikasi risiko, menilai independensi, menentukan kompetensi, dan kemampuan profesionalnya dalam mengaudit.
hingga pada akhirnya auditor menentukan untuk mengaudit atau tidak. Hal ini memerlukan pertimbangan yang banyak, bukan semata-mata mendapatkan klien saja atau mengambil keuntungan. Tahapan yang kedua yaitu buat perencanaan proses audit. Tahap kedua ini yaitu merencanakan proses audit. Dengan membuat perencanaan audit, seorang auditor harus melakukan beberapa kegiatan seperti memahami bisnis dan industri klien. Pemeriksaan audit akan memastikan informasi prosedur analitik, menentukan materialitas, menetapkan risiko audit dan risiko bawaan, memahami struktur pengendalian intern, dan menetapkan risiko pengendalian, serta mengembangkan rencana audit dan program auditor. Kegiatan auditor pada perencanaan proses audit juga akan memiliki bagian lain yang harus dikerjakan lagi, sehingga rencana audit laporan keuangan pun dibuat dengan benar dan tepat. Tahapan ketiga yaitu melaksanakan pengujian audit. Pada tahap ketiga ini, setelah membuat perencanaan audit tadi, sudah saatnya melaksanakan pengujian audit, sehingga auditor akan melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Nah, untuk melakukan uji analitik, auditor akan mempelajari data-data dan informasi bisnis klien dan membandingkan dengan data dan informasi lain. Lalu dalam pengujian pengendalian juga, bagian prosedur audit untuk melakukan verifikasi efektivitas pengendalian internal klien. Selain itu, pengujian substantif merupakan prosedur audit untuk menemukan kesalahan yang langsung memberikan pengaruh pada laporan keuangan. Lalu tahapan yang terakhir yaitu melaporkan audit. Tahap terakhir ini adanya pelaporan audit. Auditor akan melaporkan informasi audit yang merupakan hasil dari pekerjaan yang sudah dikerjakan. Dan laporan audit ini juga hasil dari bentuk komunikasi auditor dengan rekan pihak lainnya. Untuk membuat laporan audit tidak boleh dibuat secara sembarangan. Informasi tentang laporan audit biasanya mencakup jenis atau jasa yang diberikan seperti objek yang diaudit, lingkup audit, tujuan audit, hasil audit, dan rekomendasi yang diberikan jika ada kekurangan, serta berbagai informasi lainnya. Untuk menyajikan laporan keuangan, audit sudah menjadi tanggung jawab auditor yang lebih besar. Sehingga dengan memutuskan dan membuat laporan ini, harus hati-hati supaya nama kantor akuntan publik tidak akan kena hukum dan tercemar. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Inosa Sabila Militanina akan menjelaskan tentang tingkat materialitas dalam audit keuangan. Secara umum, definisi materialitas adalah tingkat di mana suatu temuan dapat mempengaruhi dan menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan organisasi. Dalam pemeriksaan tentang kepatuhan organisasi terhadap persyaratan tertentu, pertimbangan tentang tingkat materialitas dipengaruhi oleh sifat persyaratan yang mungkin dapat dikuantitatifkan dalam satuan moneter atau mungkin juga tidak. Sifat dan frekuensi temuan yang diidentifikasi dan pertimbangan kualitatif termasuk kebutuhan dan harapan pemakai laporan. Ada 3 tingkatan materialitas dalam mempertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat. Nah, yang pertama yaitu jumlah tidak material. Jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan, tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, salah saji tersebut dianggap tidak material. Dalam hal ini, pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan. Lalu, yang kedua, jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Tingkat materialitas kedua terjadi jika salah saji di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pemakai, tetapi keseluruhan laporan keuangan tersebut tersaji dengan benar, sehingga tetap berguna untuk memastikan materialitas jika terdapat kondisi yang
menghendaki adanya penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian, auditor harus mengevaluasi segala pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Lalu yang ketiga, jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Tingkat materialitas tertinggi terjadi jika para pemakai dapat membuat keputusan yang salah jika mereka mengendalikan laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam kondisi kesalahan sangat material, auditor harus memberikan pernyataan tidak memberi pendapat atau pendapat tidak wajar, tergantung pada kondisi yang ada. Dalam menentukan materialitas suatu pengecualian, harus dipertimbangkan sejauh mana pengecualian itu mempengaruhi bagian-bagian lain laporan keuangan. Nah, itu disebut kemeluasan. Salah klasifikasi antara kas dan piutang hanya akan mempengaruhi dua akun itu dan oleh karenanya tidak mempengaruhi akun lain. Di pihak lain, kelainan mencatat penjualan yang material sangat akan mempengaruhi penjualan, piutang usaha, beban pajak penghasilan. Akan saya lanjutkan hubungan antara standar audit dengan prosedur audit dalam audit keuangan. Prosedur audit adalah metode yang dipakai dan dilaksanakan auditor selama audit, seperti menghitung, memeriksa rekonsiliasi, mengamati perhitungan kesediaan, dan lain-lain. Lalu standar auditing dapat diterapkan pada setiap audit laporan keuangan, sedangkan prosedur auditing berbeda antara satu klien dengan klien yang lain karena perbedaan skala kegiatan suatu entitas. Hubungan prosedur audit dengan audit keuangan yaitu membantu auditor dalam memperoleh bukti audit yang substansial untuk membentuk opini atas laporan keuangan perusahaan. Prosedur ini pun dilakukan untuk menguji berbagai macam aksesi audit terkait satu yang berbeda. Lalu hubungan standar audit dengan audit keuangan yaitu merupakan standar yang menjadi pedoman atas laporan keuangan historis. Selanjutnya saya Ainul Salsabila Militania akan menjelaskan tentang tanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan dalam audit keuangan. Tanggung jawab audit untuk mendeteksi kecurangan ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja diwujudkan dalam perencanaan dan pelaksanaan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Nah, yang pertama, apabila auditor menentukan bahwa terdapat bukti adanya kecurangan meskipun kecil, maka hal itu harus menjadi perhatian manajemen. Lalu setiap kecurangan yang melibatkan manajemen senior dan kecurangan yang terjadi di tingkat manapun yang menyebabkan salah saji yang material pada laporan keuangan harus dilaporkan kepada komite audit atau dewan direksi. Secara etis dan legal, auditor tidak dapat mengungkapkan kecurangan yang terjadi di luar entitas. Saya Alfia Fitriani akan menjelaskan metode atau teknik audit. Yang pertama adalah komparasi. Ini merupakan usaha untuk mencari kesamaan dan perbedaan dari data atau informasi dengan membandingkan dua atau lebih data atau informasi tersebut, di mana hasil yang diperoleh dari pekerjaan membandingkan data atau informasi tersebut akan dilanjutkan dengan melakukan analisis mengenai sebab-sebab terjadinya penyimpangan atau perbedaan tersebut. Sebagian besar pekerjaan pemeriksaan didominasi oleh teknik pemeriksaan ini. Yang kedua ada vouching dan verifikasi. Ini merupakan pemeriksaan atas setiap bukti tertulis yang berkaitan dengan transaksi bank. Vouching ini merupakan teknik memeriksa tentang otentitas dan lengkap tidaknya bukti pembukuan yang mendukung transaksi bank atau voucher. Sedangkan verifikasi ini merupakan tindakan pemeriksaan kembali atas kebenaran perhitungan seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Yang ketiga ada rekonsiliasi. Ini merupakan penyesuaian antara dua kelompok data
atau laporan yang saling berhubungan, akan tetapi masing-masing dibuat oleh pihak-pihak yang terpisah. Nah, rekonsiliasi ini bertujuan untuk meneliti sebab-sebab terjadinya selisih, unsur-unsur manipulasi. Yang keempat ada konfirmasi. Ini merupakan cara untuk memperoleh informasi atau penegasan dari sumber lain baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka pembuktian pemeriksaan. Nah, konfirmasi ini dalam secara tertulis ada dua jenis, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Di mana konfirmasi positif ini yang bersangkutan diminta untuk segera menjawab dalam batas waktu yang ditetapkan, baik jawaban menolak atau jawaban menyetujui. Sedangkan konfirmasi negatif ini, pihak yang bersangkutan hanya diminta untuk memberi jawaban dalam batas yang telah ditentukan. Dan apabila sampai pada batas waktu masih belum ada jawaban yang diberikan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui. Yang kelima ada analisis. Ini merupakan memecah dan menguraikan suatu permasalahan atau kondisi ke dalam beberapa bagian dan memisahkannya. Kemudian menghubungkan atau membandingkan dengan bagian yang lainnya. Dengan analisis, seorang pemeriksa akan dapat melihat hubungan penting antara suatu bagian dengan bagian lain. Yang keenam ada checking. Ini merupakan upaya penelitian ulang atas sesuatu hal yang sebelumnya telah dilakukan oleh pihak lain, dengan tujuan untuk memastikan apakah hal tersebut telah dilakukan dengan benar. Checking dapat juga berarti pengawasan untuk menjamin ketepatan. Dapat pula berarti membubuhkan tanda audit tick mark setelah dilakukan proses verifikasi. Selanjutnya ada tracir. Ini merupakan teknik pemeriksaan dengan cara menelusuri proses kebenaran suatu transaksi. Dengan cara memeriksa atau menelusuri tahapan-tahapan kegiatan transaksi tersebut dengan benar. Yang kedelapan ada footing dan cross-footing merupakan teknik pemeriksaan atas kebenaran hasil penyebelahan ke bawah dan ke samping. Dengan tujuan untuk mengetahui teknik ini adalah untuk melakukan balancing atas saldo transaksi dan posisi dari saldo berbagai laporan keuangan. Yang kesembilan ada inspeksi. Ini merupakan suatu pemeriksaan untuk memperoleh bukti-bukti secara langsung dengan cara datang ke tempat kegiatan untuk menyaksikan situasi dan kondisi suatu kegiatan. 10. Scanning adalah teknik melakukan penelaahan secara umum dan cepat untuk menemukan hal-hal yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Misalkan, ketika pemeriksaan pertama kali datang ke kantor cabang yang akan diperiksa, maka pemeriksa akan menelaah neraca dan laporan laba rugi. Nah, untuk melihat apakah terdapat cukup banyak pos-pos yang ganjil dan atau mencurigakan. Nah, 11 ada rekomputasi. Adalah untuk mengadakan perhitungan kembali atas hasil perhitungan yang telah ada, guna menetapkan atau memastikan kecermatan hasil perhitungan sebelumnya. Dan yang ke-12 ada sampling. Ini merupakan dalam melakukan pemeriksaannya seringkali dihadapkan pada kesulitan untuk mengadakan pengujian, yaitu menentukan besarnya sampel yang harus diambil sehingga dapat dianggap cukup mewakili populasi yang akan diperiksa. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.